Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Nah, alhamdulillah bertemu kembali di video pembelajaran tematik. Insya Allah di video kali ini Ustaz akan menjelaskan materi tematik, yaitu khususnya MUPEL IPS, ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang materi pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Nah, sebelum mendengarkan video penjelasan Ustaz, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dengarkan video penjelasan Ustaz berikut ini. Nah, Ananda, ada 10 negara yang bernaung di Asia Tenggara. Yang pertama itu adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, dan terakhir adalah Kamboja. Nah, setiap negara di Asia Tenggara ini memiliki kondisi geografis yang beragam. Keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas. Yang pertama, negara kita Indonesia. Negara Indonesia memiliki dataran rendah yang sangat luas, yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan padi, sayuran, dan karet. Indonesia juga memiliki potensi hutan yang menghasilkan rotan dan kayu jati yang dimanfaatkan sebagai bahan mebel. Ada pula getah yang dihasilkan dari pohon karet. Nah, perairan di Indonesia dimanfaatkan untuk diambil hasil lautnya seperti ikan, rumput laut, dan garam. Pantai dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Nah, selain itu, Indonesia juga menyimpan banyak sumber daya alam, misalnya hasil tambang seperti batu bara, gas alam, minyak bumi yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Selanjutnya adalah Malaysia. Nah, hutan penghasil kayu menjadi komoditas ekspor di Malaysia. Sedangkan pantai dijadikan tempat wisata dan lahan pertambangan. Perlu Anda ketahui bahwa Malaysia adalah penghasil karet terbesar di dunia. Selanjutnya yang ketiga adalah Singapura. Kondisi geografis Singapura menyebabkan negara tersebut tidak memiliki banyak sumber daya alam. Nah, usaha pertanian dilakukan secara hidroponik, dan beberapa wilayah juga di Singapura dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Kemudian yang keempat adalah Thailand. Nah, kegiatan pertanian banyak dilakukan di Thailand. Nah, hasil terbesar adalah padi. Bahkan Thailand dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Selain pertanian, ada juga hasil pertambangan seperti timah, timbel, seng, dan mangan yang banyak dijumpai di semenanjung Thailand. Selanjutnya, Filipina. Di Filipina, masyarakat memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Hasil pertaniannya antara lain jagung, padi, ketela pohon, tebu, dan tembakau. Sedangkan hasil perkebunannya antara lain karet, kelapa, dan kayu merupakan komoditas ekspor terbesar di Filipina. Nah, di wilayah Luzon dimanfaatkan sebagai pertambangan emas di Filipina. Selanjutnya yang keenam itu adalah negara Laos. Nah, di dataran rendah
Vientiane dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau. Dan sumber perikanan Laos terpusat di Sungai Mekong, sama juga dengan di Kamboja, yang menghasilkan ikan karper dan ikan fer. Oke Ananda, selanjutnya Brunei Darussalam. Nah, sebagian besar bentang alam Brunei Darussalam menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negara. Minyak bumi dan gas tersebar di wilayah Miri dan Kuala Berlair. Nah, daratan rendah di Brunei Darussalam itu dimanfaatkan penduduk sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Selanjutnya, yang ke-8 itu adalah Myanmar. Nah, beberapa wilayah di Myanmar menghasilkan sumber daya alam yang beragam, seperti Sungai Sitang menghasilkan tembakau, kemudian Lembah Platosan menghasilkan teh, dan sayuran banyak dihasilkan di pantai Arakan Nyoma. Sedangkan di wilayah Tenasserim dimanfaatkan untuk wilayah pertambangan yang menghasilkan timah. Kemudian yang 9 itu adalah negara Vietnam. Di Vietnam, dataran rendah menjadi pusat industri utama di Vietnam. Nah, industri yang berkembang di Vietnam antara lain industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Nah, sebagian daratan rendah juga selain dimanfaatkan sebagai pusat industri, juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan buah-buahan, sayur, jagung, ubi jalar, dan kopi. Nah, hutan utama di Vietnam menghasilkan kayu jati dan rotan sebagai bahan baku mebel. Yang terakhir, yang ke-10 adalah negara Kamboja. Kamboja memiliki Danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Kemudian di daerah sekitar Mekong dan Danau Tonle Sap sangat subur sehingga dimanfaatkan oleh penduduk Kamboja untuk pertanian seperti menanam padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Ada pula hasil perkebunan seperti tembakau dan karet di negara Kamboja. Demikian penjelasan Ustadz Ananda. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Ananda semuanya yang telah mendengarkan materi video pembelajaran yang telah Ustadz buat. Alhamdulillah, pesan terakhir dari Ustadz, marilah kita bersama-sama meningkatkan ibadah kita. Mari kita bersama-sama semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan pandemi Covid-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu kembali dan berkumpul di sekolah tercinta kita. Nah, sebelum kita akhiri, kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.